Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Karyanti, NIM 855782241. Hari ini saya akan membahas topik tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual setiap tahun terus meningkat, ya, baik di kota besar maupun di kota kecil, bahkan di pedesaan sekarang sudah banyak sekali pelecehan seksual terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Nah, pelecehan seksual itu dapat dilakukan oleh teman, ya, orang terdekat seperti keluarga, ya, saudara, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita sebagai orang tua perlu memperhatikan bagaimana anak kita bergaul, bagaimana anak kita menggunakan media sosial, siapa temannya, ya. Dan sebagai orang tua harus memperhatikan bagaimana anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelecehan seksual sekarang ini di negara kita Indonesia terus saja meningkat, ya. Karena apa? Karena kurangnya pemahaman orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak seks secara dini, dan kurangnya, ya, perhatian orang tua terhadap anak, serta orang tua juga kurang memperhatikan apa yang ditonton atau dilihat oleh anak, ya. Pergaulan mereka seperti apa di luar itu kurang diperhatikan oleh orang tua. Baiklah, di sini apakah pengertian dari pelecehan seksual itu? Ya, menurut Winarsuno, pelecehan seksual adalah segala bentuk macam perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuk pelecehan seksual dapat berupa ucapan, ya, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Di dalam buku Psikologi Keselamatan Kerja tahun 2008. Dan menurut salah satu juga dari psikolog, yaitu Collier, yang mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapatkan pelakuan tersebut atau korban. Di dalam buku Pelecehan Seksual, Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas tahun 1998. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan yang terkait dengan aktivitas seksual yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks dan perilaku lain yang mengarah pada seks, baik secara verbal maupun tindak fisik lainnya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri orang yang terkena atau menjadi korban pelecehan seksual? Yaitu dapat dilihat dari dua ciri, ya, yaitu dari ciri perilaku. Dari ciri perilaku dapat kita lihat, yaitu pertama, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Yang keempat, lutut tertekuk ke dalam. Yang kelima, tubuh menekuk. Yang keenam, mata berkedip-kedip. Terus yang ketujuh, wajah pucat pasi. Jadi ini adalah 7 ciri orang yang terkena pelecehan seksual secara perilaku. Sedangkan secara fisik, ya, orang yang terkena pelecehan seksual dapat dilihat dari mengeluh kesulitan atau kesakitan ketika akan buang air besar atau air kecil. Yang kedua, sakit jika memakai celana. Yang ketiga, cara jalan yang tidak wajar atau mengangkang. Yang keempat, ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam korban. Yang kelima, rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Yang keenam, kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau lepas kancing karena ditarik paksa. Nah, itu adalah
dua ciri atau gejala orang yang terkena pelecehan seksual, baik secara fisik maupun secara perilaku. Terus bagaimana penanganan kasus pelecehan seksual menurut Undang-Undang pasal 10 sampai pasal 19, yaitu dengan 4 langkah. Langkah pertama adalah pendampingan. Pendampingan di sini berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Langkah kedua yaitu perlindungan. Perlindungan ini meliputi jaminan kelanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, dan korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Yang ketiga, penanganannya adalah pengenaan sanksi administratif ya kepada pelaku. Sanksi di sini ada 3 golongan. Yang pertama, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Untuk sanksi yang dijatuhkan dilakukan secara profesional dan berkeadilan sesuai rekomendasi satuan tugas. Selain itu juga sanksi yang diberikan tidak mengesampingkan peraturan lain. Dan yang keempat, penanganannya adalah pemulihan korban. Pemulihan korban yaitu meliputi atau melibatkan beberapa bagian, yaitu psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendampingan korban. Ya, masa pemulihan tidak mengurangi hak korban untuk belajar maupun bekerja jika dia adalah sebagai seorang pegawai. Nah, itulah topik yang saya bahas hari ini, yaitu tentang pelecehan seksual. Informasi ini saya dapat dari www.suara.com, www.testa129.bandungkap.go.id, dan www.indonesiabaik.id. Itu saja topik yang saya sampaikan hari ini. Kalau kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.